Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yub Santoso, Prodi Teknik Informatika, nomor NIK 3922150102, semester 4, di Universitas Pancasakti Bekasi. Berikut saya akan menjelaskan tentang desain dan notasi dialog di mata kuliah Interaksi Manusia dengan dosen pengampu Bapak Purwanto. Baik, untuk yang pertama, ini ada materi pembahasan, ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pengantar, pengertian dialog, notasi dialog, dan tingkatan bahasa komputer. Kemudian yang kedua ada struktur dialog manusia. 4 hal utama dalam desain GUI metafor. 4 alasan pengguna, deskripsi, pemisahan dialog. Kemudian yang ketiga ada notasi diagramatik. Ada stage transition network, kemudian Petrinet, kemudian ada Hillis state chart. Dan ini ada pengertian dialog secara umum dan ada secara interaksi manusia dan komputer. Dan secara umumnya, dialog adalah proses komunikasi antara dua atau lebih agent. Dalam dialog, makna harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah sistematik, sematik, dan pragmatis. Kemudian yang interaksi manusia dengan komputer, dialog adalah pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Ini adalah sistem interaksi manusia dengan komputer yang sering dilakukan antara manusia dengan alat komputer. Dari dua model, dramatik dan tekstual. Dramatik transition network, jaringan transisi kondisi atau status, flowchart diagram, alir dan diagram. Kemudian Jackson Stuart design diagram. Kemudian tekstual, formal grammar, tata bahasa formal, production rules dan aturan produksi, dan CSP. Pada dasarnya, gaya interaksi pada dialog menggunakan sistem tanya jawab. Sistem memerlukan input dari user dan sistem akan menjawab pada kebutuhan user. Dan ini ada 3 tingkatan bahasa komputer. Agar user mengerti cara berkomunikasi dengan sistem, maka si user perlu memahami bahasa komputer. Pada IMK tersebut, bahasa dan komputer mempunyai 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu ada leksikal, yang artinya merupakan tingkat yang paling rendah bentuk icon pada layar atau pada tombol yang ditekan pada bahasa manusia, ekuivalen dengan bunyi dan ejaan suatu kata. Kemudian yang keduanya ada sintaktik, artinya urutan dan struktur input atau output pada bahasa manusia, ekuivalen dengan tata bahasa dari suatu kalimat. Kemudian yang ketiganya ada semantik, artinya makna dari percakapan yang berhubungan dengan pengaruhnya pada struktur data internal yang ada di komputer. Ini ada struktur dialog manusia. Struktur dialog manusia kadang dipengaruhi oleh emosi, situasi, serta berbagai faktor lain. Oleh karena itu, struktur dialog manusia mengandung ketidakkonsistenan, berbeda dengan dialog antar manusia pada umumnya. Dialog dengan komputer biasanya terstruktur dan terbatas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan dialog. Yang pertama
yaitu ada rangkaian dialog menggambarkan struktur tugas. Kemudian beberapa rangkaian dialog tambahan digunakan untuk user support seperti help system. Kemudian rangkaian dialog diurutkan sesuai struktur dan tugas. Hal utama dalam desain yang harus diperhatikan dalam GW metafor. Yang pertama ada pemilihan dan representasi konseptual metafor. Kemudian yang keduanya ada presentasi objek interaktif dalam metafor. Kemudian yang ketiganya ada perancangan manipulasi untuk mengimplementasikan aksi user. Kemudian yang keempatnya ada desain mikro metafor untuk kendali aksi control action dan presentasi perintah atau komen. Ini ada desain gambar dialognya ya. Ini ada urutannya, ada urut-urutannya dari task design, kemudian PLC interface modul, kemudian ada the user access control, kemudian ada desain metafor, interaction, desain dialog detail, kemudian ke code and implementation, evaluation dan sebagainya. Ini ada urut-urutannya ya. Dari text design kemudian ke PLC interface modul. Oke, selanjutnya prinsip dalam desain dialog membagi sistem menjadi beberapa bagian yang disebut modul. Dalam mendesain sebuah dialog diperlukan deskripsi yang terpisah dari program secara keseluruhan. Ini ada beberapa alasan. Alasan utama penggunaan deskripsi pemisahan dialog. Yang pertama ada mudah dianalisis. Kemudian yang selanjutnya ada pemisahan elemen interface dari semantik. Kemudian bisa dilakukan sebelum program ditulis dan memberi dampak pada desain program. Kemudian kadang menggunakan prototype tool. Jadi ini adalah pengertian notasi diagramatik. Artinya notasi diagramatik merupakan bentuk yang paling sering digunakan dalam desain dialog. Kelebihannya dari bentuk ini adalah memungkinkan desainer untuk melihat secara sekilas struktur dialog. Namun kadangkala sulit untuk menjelaskan struktur dialog yang lebih luas dan kompleks. Ini ada beberapa metode yang digunakan untuk notasi diagramatik. Ada state transition network, kemudian ada Petrit net, Hare state chart, kemudian ada flow diagram, dan Jackson structured design diagram. Nah, ini ya tampilannya. Ada state transition network. Artinya atau disingkat dengan STN. STN ini digunakan sejak tahun 1940-an. Metode ini biasanya menggunakan circle atau state yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan anak panah yang menandakan suatu aksi atau kejadian. Dan ada aturan yang memungkinkan untuk STN. Yang pertama dimulai dari start state, kemudian state tengah berhubungan dengan arah panah, kemudian state kadang iterate, state mungkin meliputi pilihan user, kemudian selanjutnya ada finish. Ini ada contoh desainnya ya, desain STN-nya. Ini yang tadi saya sudah jelaskan dari menu kemudian ke circle, ada beberapa pilihan, kemudian circle 1, circle 2, ada line 1, line 2 sampai ke finish. Seperti ini gambarnya. Dari gambar tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa STN dapat mempresentasikan beberapa hal yang terkait dengan dialog.
Ada beberapa bagian. Yang pertama ada urutan sequence dari aksi yang dilakukan user dan respon yang diberikan oleh sistem. Kemudian pilihan bagi user atau coach. Contoh dari kondisi menu, user dapat memilih circle sehingga sistem berpindah ke kondisi circle 1 dan pilihan circle pada menu high click atau dari circle 1 ke circle yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada literasi atau iteration. Contoh pada kondisi line kedua, transisi dapat kembali ke kondisi line kedua jika si user menambahkan titik baru pada polyline dan akan berpindah kondisi finish hingga user melakukan double klik. Oke. Desainnya atau gambarnya ya, yang tadi sudah saya jelaskan dari start ke menu sampai ke finish. Kemudian ini ada Petrinet, artinya merupakan salah satu formulasi lama pada ilmu komputer. Merupakan suatu penalaran tentang kesamaan aktivitas sistem bisa mempunyai lebih dari satu kondisi pada waktu yang sama dan sering digunakan untuk menggambarkan interaksi berbasis wave client. Petrinet menggambarkan suatu interaksi dengan diagram alir yang berhubungan dengan pertama ada flash, artinya suatu bit seperti STN. Kemudian ada transition, suatu byte seperti panah. Kemudian ada counter, berada pada flash atau state tertentu. State chart atau kartu kondisi Herald. Kartu kondisi Herald dapat digolongkan sebagai kelompok SDN. Diagram ini dibangun untuk mensepirifikasikan secara visual sistem reaktif yang kompleks dan mampu mengakomodasi masalah seperti konkurensi dan escape. Diagram ini memiliki struktur hierarki dengan karakter diagram tunggal yang membagi elemen yang mempresentasikan kondisi alternatif dan yang mempresentasikan aktivitas konkuren. Ada gambarnya, kita bisa lihat di sini ada standby, kemudian ada tombol on dan off, kemudian ada menu sound dan menu channel sound 1 dan sound on dan off, kemudian channel ada channel 1, 2, 3 dan 4. Dan selanjutnya ada flowchart. Flowchart sama dengan STN yang juga mempunyai masalah yang sama. Flowchart sangat baik untuk menjelaskan dialog yang sederhana. Kotak-kotak mempresentasikan suatu keputusan atau proses dari setiap kondisi. Pada flowchart, proses atau pengambilan keputusan sangat sedikit dibanding diagram flowchart. Bentuk-bentuk flowchart mempresentasikan proses atau keputusan sehingga tidak ekuivalen dengan kondisi pada STN. Dan ini ada beberapa bentuk dari flowchart sebagai berikut. Ini ada proses, ada decision, store data, kemudian manual input, manual output, dokumen, data, display, cut, paper tab, direct data, kemudian ada interna strong. Nah, ini ada gambar-gambarnya, proses yang seperti apa, kemudian manualnya yang seperti apa. Nah, ini desainnya. Yang selanjutnya ada Jackson Structured Design atau diagram JSD. Diagram JSD atau Jackson Structured Design telah digunakan untuk berbagai aspek dari analisis tugas dan notasi dialog.
Seperti halnya flowchart, JSD memiliki kelebihan yaitu bahwa model ini telah dikenal luas oleh para programmer. Ada desain contoh dari diagram JSD. Ada personal record system, kemudian ada login, ada transaction, kemudian logout, ada add employee record, change employee record, display employee record, delete employee record, dan sebagainya. Ini ada gambarannya dan urut-urutannya ya. Oke. Sudah selesai penjelasan dari saya tentang desain, notasi, dan dialog. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.